Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdanillah, syukran ala ni'matih, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Rabbi syahli sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazzaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah yang sama-sama dirahmati dan dengan Allah, puji dan syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala, di mana di penghujung minggu terakhir bulan suci Ramadan kita masih diberikan kekuatan keimanan, kita masih diberikan kesehatan, sehingga alhamdulillah ibadah puasa sudah kita laksanakan, dan insyaallah kita laksanakan ibadah sholat tarawih di malam ke-26. Mudah-mudahan harapan kita semua ibadah Ramadan mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Salat masalama senantiasa tercurah ke hadirat besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara masa Ramadan, jelas tidak akan putus-putusnya bagaimana kemuliaan bulan suci Ramadan, sehingga ada sebuah kemenangan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan secara maksimal, yang diikuti dengan iman dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merujuk konsep Al-Qur'an yang Allah firmankan dalam suratul A'la, bagaimana konsep meraih dan memperoleh keuntungan atau orang-orang yang dianggap beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sering kita dengar ayat ini pada saat kita melaksanakan atau mengikuti ibadah salat berjamaah. Ada ayat dalam surat Al-A'la berbunyi, qad aflaha man tazakka wa dzakaras ma rabbihi fasalla. Ayat ini cukup singkat, tetapi memberikan penjelasan bagaimana kita untuk memperoleh keberuntungan, kebahagiaan menurut konsep Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mengikuti konsep duniawi atau manusia tidak akan sama. Ada sebagian orang mengatakan, alhamdulillah saya beruntung memiliki istri yang cantik, memiliki suami yang ganteng, memiliki harta yang banyak, rumah yang megah. Ada yang mengatakan, alhamdulillah walaupun saya hidup begini gitu. Ini belum tentu menurut Allah kategorinya beruntung. Lalu apa yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala untuk meraih yang namanya aflah atau mencapai keberuntungan, kesenangan, kebahagiaan menurut konsep takaran Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, qad aflaha man tazakka. Sungguh nyata akan beruntung man tazakka, orang yang mau mensucikan. Berbicara masalah tazakka, insyaallah dengan bulan puasa Ramadan, dengan melaksanakan ibadah puasa Ramadan adalah salah satu bagian untuk mensucikan segala bentuk dosa-dosa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ibadah puasa Ramadan merupakan pintu taubat tahunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa?
Kalau berbicara kealpaan, kesalahan dan kehilapan manusia memang tempatnya. Oleh karena itu mari kita menuju taubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengulangi kealpaan, kehilapan dan kesalahan yang kita lakukan. Di dalam surat Ali Imran Allah sudah menegaskan wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Bergegaslah, segeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu. Artinya apa? Pada saat kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar aturan Allah, segera mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah pribadi manusia. Tetapi dalam surat Al-A'la ini bukan sebatas itu, tapi bagaimana kita pun mensucikan di luar tubuh kita, di luar pribadi kita, di antaranya harta yang kita miliki. Mari kita sucikan dengan kita sebut dengan zakat mal. Oleh karena itu apa yang sering saya katakan, apa yang kita miliki belum tentu rizki yang kita miliki. Bagi Allah adalah merupakan amanat titipan kepada manusia. Bagaimana manusia beramanah melaksanakan titipan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk materi. Puasa Ramadan salah satunya merupakan pensucian diri kita dari segala dosa. Ini tidak akan sempurna, tidak akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala kalau dan jika tidak disempurnakan dengan namanya zakat fitrah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, saumul abdu mu'allaqun bainas sama'i wal ar hatta tuaddiya zakatal fitri. Ibadah pahala seseorang, puasa seseorang mu'allaqah, mengambang, tidak akan sampai ke langit dan tidak bisa kembali ke bumi hatta tuaddiya zakatal fitri, sehingga dia mampu menunaikan zakat fitrah. Nah, oleh karena itu kesempatan kita yang masih Allah berikan kesempatan untuk menyempurnakan ibadah puasa kita, mari kita keluarkan yang namanya zakat fitrah. Walaupun Basnas Kota Selatan sudah memberikan kategori zakat fitrah, ada yang cukup kecil 35.000, 40, 45 dan 50. Tetapi diharapkan zakat fitrah ini tidak mengukur apa yang sudah ditentukan oleh Basnas itu sendiri. Setidaknya kita mau mengakui dan jujur, apakah kita layak mengeluarkan zakat fitrah untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan kita dengan satu harga dengan sebesar 50.000. Kalau kita mau beruntung di hadapan Allah, sempurnakan puasamu dengan mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, konsep Allah Subhanahu wa taala adalah wa zakaros marabbih, yaitu senantiasa zikir terhadap asma Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari mari kita ingat, zikir bukan hanya sekadar mengucapkan la ilaha illallah, tetapi mampu mengaplikasikan apa makna la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain, tetapi terkadang kita mempertuhankan pekerjaan kita. Kita sering zikir mengatakan subhanallah, tetapi kita tidak mampu mensucikan, membersihkan pikiran, hati kita dan anggota-anggota yang lainnya. Karena apa? Ya ayyuhalladzina amanu tatma'innul qulubum ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hai orang-orang beriman, kamu akan tentram hati-hatimu, pikiranmu, dan ingat, ala bizikrillah tatmainnul qulub.
hanya dengan ingat zikir kepada Allah, tatmainnul qulub, akan mententeramkan hati-hatimu. Nah, kesempatan bulan suci Ramadan, zikir cukup banyak. Di antaranya ada dengan membaca Al-Quran. Jadikan Ramadan ajang kita untuk memperbanyak zikir melalui tilawah Al-Quranul Karim. Tidak sekedar mengejar target khatam 1 bulan sekian kali, tetapi bagaimana hak-hak huruf, bagaimana hak-hak katanya, bagaimana hak-hak ayatnya kita sempurnakan dengan ilmu tajwidnya. Dan yang ketiga, konsep yang akan menghantarkan kita beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala ada fasolla, maka salatlah. Hanya permasalahannya, apakah salat yang sudah kita laksanakan dari mulai kecil menginjak balik, menginjak remaja, dewasa dan lansia, sudahkah salat kita mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala? Imam Syafi'i pernah mengatakan dalam sebuah fatwanya, man shalla jahilan bi kaifiyatil wudu'i was shalah lam tasih sholatuh. Siapa orang yang sholat jahilan bodoh tanpa ilmu, bi kaifiyatil wudu'i, dengan tata cara berwudu, wasolah, dan kaifiyah sholat, ilmu sholat, ternyata kata Nabi melalui Imam Syafi'i, lam tasih sholatuh, maka tidak sah sholatnya. Artinya apa? Ternyata ulama mengajarkan, mari kita sahkan dulu sholat kita, terutama mohon maaf yang diawali dengan ibadah wudhu, yang merupakan yang mampu diterima atau tidaknya sholat kita. Terkadang wudhu diabaikan, dianggap sepele. Dan kita tahu ada salah satu sahabat Rasulullah, yaitu Bilal bin Rabah, dijamin oleh Rasulullah dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mendawamkan istiqomah ibadah wudhu. Rujukannya adalah surat Al-Maidah ayat 6. Mari kita sama-sama merenungkan, apakah wudhu kita sudah sesuai konsep Al-Quran, atau hanya sekedar mengikuti orang-orang saja? Di dalam surat Al-Maidah ayat 6 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Catatannya ada, ternyata rukun wudhu yang paling utama ada 4 perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menggunakan kalimat faghsilu wujuhakum. Secara literasi, kalau melihat ilmu nahu, kalau gosala itu adalah mandi artinya, tetapi para mufassirin mentafsirkan faghsilu itu adalah ternyata sebelum berwudu kita harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Dan ini pun terkadang dianggap sepele pada saat melakukan faghsilu wujuhakum. Sebelum kita melakukan faghsilu wujuhakum, kita pun harus mengenal anggota yang namanya wajah-wajah kita. Mari kita sempurnakan dalam membasuh muka kita, dari mulai bagian ujung dahi sampai belakang bawah yang namanya dagu. Inilah yang dianggap wajah.
Makanya menggunakan kalimatnya atau katanya jamak wujuhun, jamak taksir. Artinya bagian wajah-wajah ini harus terbasuhi, teraliri oleh air. Yang sering kita lakukan, mohon maaf, mungkin ada sedikit kekeliruan. Terkadang bagian ini masih kering, dianggap sudah melakukan wudhu 3 kali. Mari kita introspeksi dengan bulan suci Ramadan, agar Ramadan mampu menghantarkan ibadah kita sebaik-baiknya. Fagsilu wujuhakum. 1. Yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan kedua tanganmu ila, sampai ke marafiq, sikumu. Artinya apa? Kalau kita menggunakan media keran, airnya menggunakan keran, mohon maaf, mungkin masih ada yang keliru di antara kita. Membasuhkan tangannya itu ada dari mulai siku dulu baru ke bawah. Ini mohon maaf. Kenapa? Ayatnya ada ila, bukan min. Kalau minal marafiq berarti dari siku. Tetapi ini ayat menggunakan huruf jar, ilal marafiq, sampai ke siku. Artinya dari mulai jari jemari sampai ke siku. Air harus dialirkan dari jari jemari, dibantu oleh tangan kiri, usapkan sampai merata. Kebanyakan kita, mohon maaf, mungkin ada yang menengadahkan tangan di air keran begini. Ini kekeliruan besar, artinya kita sudah melanggar ayat Al-Qur'annya. Maka dari itu, mari kita bersama-sama perbaiki ibadah wudumu agar sholat kita bukan sekedar kita mencapai khusyuk berat, tetapi setidaknya ibadah sholat yang kita laksanakan akan mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan catatannya ada perbaiki ibadah wudunya. Karena kita sering menggunakan sebuah doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa ala syukrika wa ala husni ibadatika. Kita mohon kepada Allah, minta pertolongan, kekuatan untuk ala husni ibadatika, atas sebaik-baiknya ibadah. Lalu bagaimana mau sebaik-baiknya ibadah? Kalau ibadah wudunya asal-asalan, tidak sesuai konsep Al-Quranul Karim, terutama dalam membasuh muka, terutama dalam membasuh, mengusap kedua tangan kita. Kebanyakan kita adalah dengan menyodorkan siku kita pada aliran air. Maka dari itu, sekali lagi saya berharap sesuai permohonan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsep untuk memperoleh keberuntungan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita miliki, bisa kita amalkan. Yang pertama konsepnya adalah mari kita sucikan diri kita dengan penuh dengan kalimah istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senantiasa berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sempurnakan itu dengan menunaikan ibadah salat yang merupakan kewajiban umat Islam itu sendiri. Ini saja, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita mampu memperbaiki ibadah kita dengan atau wasilah ibadah bulan suci Ramadan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.